Oke, jadi memang Ibtu Rudiana diperiksa begitu ya, pemeriksaan internal termasuk juga penyidik pada saat kasus itu berlangsung ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau itu ada di Bareskrim. 3 malam? Ya. Tapi kan AF ini sampai sekarang posisinya belum diketahui keberadaannya, Pak Susno? Saya kira Mabes Polri sudah tahu dan saya yakin dia sudah diperiksa. Hanya mungkin supaya tidak gaduh itu tidak perlu dipublikasi. Ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah menjadi jenderal. Nah itu saya yakin diperiksa juga apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini. Kalau betul dia lalai atau dia yang kurang mampu, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Dan jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, bahaya itu. Yang laki ngantem tiang langsung mental ke aspal. Kemudian jebret ke kanan. Ya motornya ngesrek, yang perempuan tuh ngantem trotoar langsung. Ya, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Si anjir, Mamang dan juga si Abu ini juga ada si Pakun, ya, 2 topi mangkok. 2 topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan cengkeling. Nyo. Yes. Ada sedikit pembahasan lebih dalam soal tim sus. Ada Pak Susno juga yang ngasih spill tipis-tipis ya. Jadi tim dari Bareskrim tuh dipecah 2 kelompok. Oke, satu tim sus yang sampai saat ini masih nggak ketahuan orang-orangnya siapa, terus dibagi tugasnya apa aja, sama tim Bareskrim yang menangani pengaduan yang kemarin turun ke lapas tuh, nge-follow up itu, nanya-nanya ke terpidana, terus ada ke nanti yang bakal ke Sakatatal gitu. Jadi dipecah 2, satu buat yang benar-benar senyap, satu yang ke Bareskrim. Karena apa? Karena nanti dijelasin sama Pak Susno. Terus juga yang tim senyap ini infonya langsung dari kuasa hukumnya Bapak Rudiana. Katanya sudah dari malam minggu, sudah selama 3 hari sampai kemarin Bapak Ibtu Rudiana beserta penyidik 2016 sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan internal selama 3 hari di Bareskrim oleh tim sus tersebut. Terus juga ada Kang Deddy yang membagongkan berhasil menemukan orang yang benar-benar pertama kali ngelihat katanya. Nanti kita lihat pelan-pelan ya. Kita meluncur dulu. Nih Nyo, kita buka dari tim Bareskrim yang buat menangani aduan dari Peradi ibaratnya ya. Saat kemarin selesai memeriksa sementara 4 kalau nggak salah 4 terpidana yang ada di satu lapas. Selesainya itu kalau nggak salah jam 11 sampai jam 12 malam gitu. Gila ini repot banget ini, sedikit dikit banget penjelasannya nih. Ceki Play. Jam berapa Bang besok Pak? Ntar masih kita dalami. Besok dilakukan berapa orang Bang rencananya? Besok Pak ya, kita update besok. Ini berapa jam berarti Bang? Cuma yang bikin salfok tuh effortnya dari Jakarta, dari Mabes ke Bandung bawa-bawa kontainer tuh, berkas semua. Nggak cuma itu, memang kan butuh apa namanya hard copy kan. Terus juga bawa berkas, terus bawa printer sendiri. Astaga. Jadi langsung diketik di situ, hard copy-nya di print di situ, tanda tangan di situ tuh, berkas sebagong-bagong begitu tuh, dibedah isi fakta persidangan atau BAP sebelumnya dibedah kayaknya tuh ya. Iya. Pak, apa aja Bang yang di ini Bang? Mungkin masih dirahasiakan kali ya Mang ya, biar aman gitu kali ya. Nanti juga ada videonya di play sama Pak Susno. Kenapa apa nih? Oh udah segitu. Kenapa nggak diinfoin dulu gitu? Ini hasilnya dicicil-cicil aja diinfoin. Kalau kata Pak Susno karena ini udah dar-der-dor case-nya, redaksionalnya harus disusun. Salah-salah malah apa ya, gaduh sebelum waktunya gitu. Jadi kalau mau gaduh minimal ini udah mateng, udah beres, clear, udah mau gaduh jadi paling bentar doang takutnya. Iya. Kan pemeriksaan misalnya udah terbukti ada satu nih terbukti bahwa
misalnya ini mah ya, misalnya terbukti bahwa oh ya benar salah, wah langsung gaduh sebelum proses gitu. Ya khawatir ada ini juga ya Mang, apa kemarin intervensi itu kali Iya, ya. mungkin. Jadi ditutup dulu, nanti sambil disusun redaksional yang benar seperti apa yang baik dan benar gitu. Dan menurut aku itu pilihan tepat juga sih. Kalau aku sih ngeliat effortnya ini. Iya. Padahal mereka punya kapasitas untuk minta ngebon gitu, ngebawa ke sono, tapi mereka follow up langsung datang. Pas kaget pas kemarin turun bawa-bawa printer, bawa-bawa kontainer isinya berkas, isinya kertas. Mungkin di situ selama 10 jam itu ya bedah BAP. Iya. Wadidaw. Jadi benar-benar dikerjain sendiri juga ya Mang ya. Nih kita kasih nextnya. Cus. Nih ya. Yes. Nextnya sebelum ke testi dari Bang Jutek semalam tuh gimana aja, periksanya kayak gimana. Ini ada sedikit penjelasan dari kuasa hukumnya Bapak Ibtu Rudiana soal yang udah 3 malam dipanggil Bareskrim itu Pak Rudiana nih. Cek bawah. Play. Oke. Nah, kalaupun ternyata sekarang Kapolri bikin tim sus, kemudian ada pemeriksaan, ya itu saya kira hal yang normal saja. 1-2 hari yang lalu saya biasa kontak dengan Pak Rudiana, ya kami lawyer tidak diberikan tebusan karena memang kan ini bukan panggilan dalam rangka pemeriksaan sebagai dalam pelaporan. Yang saya tahu ya, Pak Rudiana ke ke Bareskrim atau ke Mabes itu dalam rangka silaturahmi atau mungkin ada pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal, Ya, berarti tidak. Jadi silaturahmi atau mungkin pemeriksaan internal gitu. Tapi balik lagi mungkin karena lawyer nggak dikasih tahu ya karena ini statusnya bukan sipil yang sedang bermasalah dengan hukum, tapi cabang yang dipanggil sama pusat gitu. Petugas cabang yang dipanggil sama petugas pusat gitu kan. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Tidak didampingi oleh kuasa hukum. Bahkan di samping saya mengetahui langsung dari Pak Rudiana bahwa dia ke Mabes, saya juga tahunya justru dari media. Oh, bukan dari klien Anda sendiri? Tidak, dari klien saya iya, tapi itu secara lisan. Oke, by phone. By phone, dia bilang, Bang izin saya sekarang lagi di Bareskrim bersama dengan teman-teman penyidik di tahun 2016. Oke. Mereka dipanggil semua untuk di Pemeriksaan. Ya, saya tidak bilang itu pemeriksaan ya, cuma dia bilang kami lagi di Bareskrim, mohon doanya. Yang jelas saya akan menceritakan seterang-terangnya tanpa ada saya tutupi sedikit pun terhadap persoalan ini. Itu kata beliau. Oke, jadi memang Ibtu Rudiana diperiksa begitu ya, pemeriksaan internal termasuk juga penyidik pada saat kasus itu berlangsung ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu. Oke, dan itu memang dari Ibtu Rudiana ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu, cuman materi pemeriksaannya apa, apakah diperiksa atau hanya diajak ngobrol atau gimana, saya tidak sampai ke sana. Yang jelas karena sudah 3 malam berturut-turut beliau itu ada di Bareskrim. Tidak sampai ke sana. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau itu ada di Bareskrim. 3 malam? Ya, 3 dari malam. Dari tanggal? Dari hari, ini hari apa ya? Selasa. Dari hari Minggu, Sabtu malam Minggu ya, kalau saya nggak salah. Ya, sekitar itulah. Akhir pekan kemarin berarti ya? Ya. Akhir pekan kemarin, terakhir by phone? Ya, jadi beliau bilang ke saya, Mas Mardiman mohon izin saya masuk Jakarta, kira-kira dia bilang begitu. Saya ada pemanggilan atau saya ada, nah dan itu relevan dengan berita yang ada di media bahwa polisi Kapolri membentuk tim sus. Nah materinya saya nggak tahu. Oke, tapi Ya materinya nggak tahu karena kan itu pemeriksaan internal gitu ya. Bukan jadi sipil yang harus didampingi kuasa hukum, enggak. Ini sebagai petugas cabang yang dipanggil sama petugas pusat untuk di cross check gitu. Ada beberapa kemungkinan. Tadi kan awalnya dibilang ya bersilaturahmi, terus ada ya mungkin bisa dibilang pemeriksaan internal, terus juga tadi sempat ngomong ya untuk ya mungkin bercerita segala macam. Ya mungkin satu people bisa menyimpulkan sendiri selama 3 hari 3 malam gitu kan. Kira-kira dilakukan apa gitu, silaturahmi, pemeriksaan internal atau bercerita gitu. Iya. Dipanggilnya juga beserta penyidik-penyidik pada saat 2016 itu terlibat gitu permasalahan ini gitu, yang mengerjakan permasalahan ini juga gitu. Iya, cuman aku agak nggak nyambung aja Mang kalau misalnya memang silaturahmi kan kata bapaknya, ya nanti saya akan menceritakan sejujur-jujurnya gitu. Ya kan maksudnya mungkin ini aku mau coba berpositif tinggi ya, sejujurnya kayak seru tahu silaturahminya ngapain aja gitu. Oke. Kan bersilaturahmi katanya judulnya tuh. Tapi sama hostnya pinter banget ditekan. Ini pemeriksaan internal kan. Ya wajar kalau nggak diinfoin atau
nggak ada surat tebusan ke lawyer karena ini pemeriksaan internal. Ini urusan bawahan sama atasan gitu ibaratnya, petugas di cabang sama petugas pusat gitu. Nah ini ada penjelasan dari Pak Susno dulu ya, meluncur. Ninyo, dari mantan Kabareskrim ya, sesuai dengan tim sekarang yang turun kan, tim Bareskrim yang dipecah jadi 2, tim Sus dengan tim tanggapi aduan gitu kan. Kita lihat responnya Pak Susno. Wow. Saya tadi sangat senang dengan pengacara Pak Mardiman mengatakan di selaku pengacara Rudiana, bagus ini supaya terang. Kalau tidak bersalah kenapa takut gitu. Nah nantinya ini sumbernya akan terungkap daripada siapa namanya Aep dan Dede ya. Tapi kan Aep ini sampai sekarang posisinya belum diketahui keberadaannya, Pak Susno. Saya kira Mabes Polri sudah tahu dan saya yakin dia sudah diperiksa. Hanya mungkin supaya tidak. Enggak nih, hostnya udah habis tanya terus ketawa kayak seakan-akan ya pancing-pancing doang gitu. Pas itu juga nangkep ini kayak lo kayak nggak tahu aja gitu kan, tolonglah. Ya maksudnya kayak temen-temennya almarhum Eki aja udah ketemu gitu, apalagi yang si Aep. Iya, yang nggak pernah ke expose, yang nggak tahu alamatnya dapat 27 orang loh. Apalagi Aep yang mukanya udah terpampang. Udah ada kuasa hukum. Memang kayak pas bilang, saya kira udah dapat, cuma nggak diekspos aja gitu kan. Nggak tahu, iya sih. Tolonglah. Tapi kan Aep ini sampai sekarang posisinya belum diketahui keberadaannya, Pak Susno. Saya kira Mabes Polri sudah tahu dan saya yakin dia sudah diperiksa. Hanya mungkin supaya tidak gaduh itu tidak perlu dipublikasi. Dan percayalah tadi ada statement Pak Kapolri, kalau sudah selesai nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat. Nah ini luar biasa ini. Ini cuman yang apa Aep aja telat sih lu. Kemarin-kemarin Kang Deddy udah dari kapan? Hayu Aep gitu. Sekarang kalau dari Pak Susno mah saya yakin udah ada di Bareskrim gitu kan, Mabes. Udah ketemu. Telat menema. Lanjut lagi. Lanjut. Demikian, terima kasih. Oke, kita patut mengapresiasi betul langkah serius yang dilakukan Polri dengan mengambil alih kasus dari dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini, Bareskrim Polri dan juga termasuk dari tim Sus. Nah dari pengalaman Anda, ini kan juga tadi disebutkan oleh Bung Mar, tidak hanya kliennya yakni Ibtu Rudiana yang kemudian juga dalam tanda petik diperiksa begitu ya dari Bareskrim, dari Mabes Polri, tapi juga tim penyidik yang pada saat itu melakukan penyidikan 2016 yang lalu. Dari pengalaman Anda bagaimana ini? Ya memang satu dilaporkan tentang masalah kriminal, laporan palsu, penganiayaan. Ya itu dilaporkan oleh pengacara Pak Jutek CS. Kemudian satu lagi Polri bukan karena laporan tapi karena inisiatif Polri, dia mengeksaminasi khusus dia bukan masalah pidananya tapi masalah bagaimana proses itu berjalan. Di 2016 sampai dengan 2024 ini, apakah proses yang dilakukan oleh penyidik itu sudah benar sesuai SOP, apakah ada kekerasan dan lain sebagainya di situ. Ini nanti mengarah kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan prosedural, kesalahan-kesalahan lain yang dianggap tidak profesional, ini arahnya kepada kode etik profesi Polri. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Bareskrim itu arahnya kepada kriminal, yaitu laporan keterangan palsu, termasuk juga kalau ada penganiayaan itu ada pasal sendiri. Tetapi memang dalam pemeriksaannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mungkin saksi yang untuk kasus kode etik ini akan digunakan juga saksi untuk masalah laporan dari Pak Jutek CS. Demikian sebaliknya. Jadi artinya sejajar. Pemeriksaan yang dilakukan untuk examination jalannya pemeriksaan dan penyelidikan 2016 sampai dengan sekarang, dan pemeriksaan kriminal atau laporan polisi terkait dengan keterangan palsu dan penganiayaan itu hampir sama. Hanya tersangkanya bukan tersangka atau siapa yang akan dijadikan terlapor ini berbeda. Oke, baik. Jadi kalau yang aku tangkap nih ya, sederhananya jadi ada dua tim yang dibentuk, satu internal satu eksternal gitu ya. Yang eksternal itu buat ngurusin pelaporan dari luar, yang internal buat ngegali proses yang buat eksaminasi dari titik hulu gitu. Tapi keduanya connect karena satu kesatuan permasalahan laporannya. Makanya jadi ada dua tim, yang satu
internal, yang satu eksternal. Ini dua-duanya juga kemungkinan feelingku ya ditunjuk langsung oleh Pak Kapolri biar biar udah kagok tim pilihan aja semuanya. Karena berkesinambungan gitu daripada nanti hasilnya lu beda, ribet lagi, lama lagi gitu. Jadi dua tim yang ya dipilih langsung gitu ibaratnya mah ya. Di sini akhirnya terrealisasikan juga ya Mang ya eksaminasi yang selalu dimention sama Kang Reza gitu ya. Udah dari sebulan yang lalu, cuman baru dimention aja sekarang. Ini pun kalau menurutku ya yang perihal tim sus ya, aku rasa pengacara Liga Akbar keceplosan. Kenapa? Yang nginfoin bahwa udah dibentuk tim sus itu selama sebulan ini gitu kan. Iya. Aku rasa keceplosan karena ya mungkin harusnya tim eksternal itu yang tampak luar tuh. Yang tadi ke lapas itu tim sus mah udah bermain senyap aja. Tapi ini juga tadi dibuka sama kuasa hukumnya Ibu Rudiana udah 3 malam katanya diperiksa gitu. Tolonglah. Iya. Ya mungkin pengacaranya Liga Akbar ngebuka ya karena udah ada di berita nasional gitu kan, sudah dibentuk tim sus gitu kan. Dia dulu yang buka pertama. Oh iya. Terus di follow up ke Pak Arianto. Ya baru ya. Saya juga ya udah. Hasilnya gimana? Ya nanti belum gitu. Yang kemarin kan kita play. Iya. Berarti Mang, ini nanti kalau misalnya udah selesai nih dari dua sisi tim dua tim udah ada hasilnya. itu, Terus ya di finishing touch dicocokin. Iya, maksudnya itu bakal ketahuan juga dong ini apakah benar pembinihin atau kecelakaan gitu. Iya, bakal ketahuan. Kan? Kemungkinan ya Pak Wahyu Widada kabar Eskrim kemarin tuh yang bintang 3 itu yang bakal nanti nyepil semuanya gitu, atau ya Kapolri langsung yang nyepil semuanya gitu. Tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Just Ninyo. Yes. Ini part testi Bang Jutek soal tim yang kemarin meriksa kliennya ya. Ceki wow. Play. Kami apresiasi kepada tim Mabes Polri yang kali ini menurunkan tim yang bekerja sangat profesional. Saya sendiri sudah 2 kali diperiksa di Mabes Polri dan sangat profesional. Kami percaya ya mudah-mudahan kasus ini akan cepat terungkap dengan sebenarnya, dengan jalan cerita yang sebenarnya, sehingga masyarakat tidak dibingungkan apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan, apakah mereka pelakunya atau ada orang lain pelakunya. Dengan demikian bisa terbuka. Demikian Mbak Adistia. Yang aku tanyain dia tadi ya. Ternyata ada jawaban. Aku nggak tahu ya, aku mah feelingku mah ini petinggi semua yang turun gunung ini mah ya. Karena yang dihadapinya mungkin kali ya. Nanti kita ini anjing bingung guys. nih kita kasih next aja nih. Just. Ninyo. Yes. Ini yang menarik nih. Termention masalah bintang ditanyakan oleh jurnalis Kompas dan dijawab oleh Pak Susno. Ceki wow. Play. Tapi yang menarik adalah termasuk Kompas TV tahun 2016. Jejak digital itu tidak bisa bohong. Kompas TV pun memframing ini adalah akibat dari perang antar 2 geng motor, Moonraker dan Ekstasi. Ingat, dalam pemeriksaan Sudirman, dalam putusan tanggal 17 Agustus, itu memang mereka menarget si almarhum Eki. Bukan memframing Bung Mar, tapi memang informasi yang didapatkan dari jurnalis Kompas TV di sana itu pada saat itu memang itu. Dan bukan hanya Kompas. Semua media tahun 2016. Bukan memframing ya, karena memang informasinya seperti itu. Iya, sorry. Iya, karena sesuai dengan keterangan Bu Titin, banyak jurnalis atau media-media dari Jakarta itu diblok, nggak boleh masuk nyari tahu. Itu kalau masuk nyari tahu kelar sih. Mana lagi sangar-sangar ya kan? Investigasi jurnalistik tahun segitu kan. Iya. Terus sekarang tadi dibilang memframing. Iya, itu agak ngeri kalau dia bilang langsung ngejudge memframing begini padahal kan ya kan nggak boleh masuk buat investigasi ya. Dia terima hasil. Memang apa sih hasilnya gitu. Hasil seperti ini ya, adanya info ini ya gue sampein berdasarkan ini informasi dari pihak ini gitu. Tolonglah lanjut lagi. Bukan memframing, tapi terframing waktu itu, maksudnya kondisinya seperti itu. Nah, kemudian juga 2 Kapolres pada saat itu kan juga orang hebat. Sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang. Pak Indra Jafar sama Pak Adi Vivit. Saya tidak yakin ya seorang Aibtu Rudiana yang cuma pangkatnya Aibtu itu dua kelelawar loh Mbak. Bukan perwira atau bintara. Ada teman-teman saya polisi suka bercanda, Aibtu itu singkatan dari aku ini polisi tua. Saking tidak naik-naik pangkatnya. Maksudnya
Jadi maksudnya tidak ada power di situ, tidak ada. Menurut saya begitu. Kita bandingkanlah sedikit dengan kasusnya Pak Ferdi Sambo, seorang bintang 2 yang, ya kan? Beda kasus memang. Tapi kalau kita bicara soal skenario, misalnya ini Pak Rudiana mau menskenario kan, mau mengarahkan, mau mengkriminalisasi, katakanlah begitu ya. Menurut saya sangat sangat tidak masuk akal, sangat di luar nalar ya. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, bisa mengatur jaksa, bisa mengatur putusan. Luar biasa sih menurut saya kalau itu sampai terjadi. Tapi saya tetap tidak yakin bahwa itu dilakukan oleh Pak Rudiana. Pak Susno, respon Anda bagaimana kalau menurut dari kuasa hukum dari Pak Ibtu Rudiana mengatakan sekelas jabatan Ibtu begitu ya? Ibtu saat itu. Ibtu pada saat itu begitu ya? Tidak punya power lah, ibaratnya tidak punya kekuatan lah untuk mengintervensi sampai proses pengadilan dan juga putusan. Pak Susno. Baik, terkait dengan tidak mungkin Ibtu Rudiana membuat merekayasa perkara ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tetapi ada beberapa kemungkinan. Nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri, baik oleh tim SUS maupun tim Bareskrim. Mengapa sampai keluar 11 nama? Mengapa sampai Pak Rudiana membuat laporan polisi yang terinci dengan nama-nama itu? Apakah itu dia sendiri yang merekayasa atau dia justru Pak Rudiana yang terrekayasa? Itu akan terjawab. Nah, yang saya sangat sesalkan, tadi Pak Mardiman tadi udah angkat namanya, ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah menjadi jenderal. Nah itu saya yakin diperiksa juga apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini, tidak ada gelar, tidak ada apa. Dan harusnya memang diperiksa juga ya, tidak hanya penyidik. Padahal kasus itu viral loh waktu itu. Iya viral. Dan mudah-mudahan Bareskrim ataupun tim SUS ya, kalau tim SUS ini untuk internal sudah memeriksa 2 mantan Kapolres itu. Kalau betul dia lalai atau dia yang kurang mampu, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal, dan jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, bahaya itu. Oke, baik. Beda ya, mantan bintang 3 mah ya ngomongin bintang 1 nggak ada takut-takutnya gitu ya. Ya balik lagi kata Mamang tadi ya, semua berkesinambungan ya Mang ya. Connect, semuanya berhubungan, connect. Ya berarti kan logikanya kalau tadi yang disebut sama Pak Susno tadi adalah sebuah kode yang dia spill gitu, ya harusnya udah sih kan. Ya berarti nggak mau yang meriksa atau tim sus yang turun gini harus, ya kan tadi disebutkan sebelum itu ya bintang 1 ya. Yang turunnya harus bintang 2, bintang 3 gitu. Yang turun ya mau nggak mau. Balik lagi dibilang ya kenapa akhirnya tim sus ini sampai sekarang begitu udah ke-spill juga masih senyap orang-orangnya siapa ya, mungkin itu kali. Iya. Yang turun gunungnya petinggi-petinggi semua. Tolonglah. Makin mendekati titik terang ya. Semoga makin terang nih ya. Kita bergeser ke Kang Deddy dulunya meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Dapat aja lagi nanti dijelasin nih ya, dapatnya jalur semesta bener-bener aneh nih. Ceki. Play. Oke. Terus apa yang dilihat dari motor itu? Berarti Bapak ngelihat kalau motor dari belakang dong? Jatuh, Pak. Ya bukan, ngelihatnya kan dari belakang kalau dia set lurus. Dari belakang. Jatuh. Malam itu? Iya. Yang jatuh itu sendiri apa boncengan? Boncengan sama perempuan, Pak. Boncengan sama perempuan. Jaketnya itu di tali, lengannya di belakang, terus jadi nutup gini. Oke. Jaketnya ditaliin, ini tutup ke sini. Iya. Kenapa Bapak tahu bahwa dia pakai jaket? Ya, saya melihat di situ sampai selesai diangkat mobil, Pak. Berarti ini 1 di antara 4 bapak-bapak yang udah dari situ kalau kata Oki ya. Iya. Oke. Saksi mata kejadian berarti. Iya. Oh, Bapak waktu jatuh langsung nyamperin? Belum, ada orang lewat, berhenti kan? Ada orang lewat berhenti. Orang boncengan kan berhenti, nama kecelakaan Pak. Terus ada lagi kan orang berhenti, berarti di situ tuh ada yang di seberang lagi itu berhenti. Enggak. Pertanyaan saya gini. Iya. Bapak lihat motor terjatuhnya? Ya di situ. Bukan. Bapak lihat nggak kalau orang di situ ngeliat kan
orang iya ngelihat, ya kan? Kan memang ada Oki melihat setelah itu, gitu kan? Maksud saya. Oki yang mana, Pak? Oki itu ini yang bengkel, karena habis itu sama temen-temennya ngelihat ke situ. Enggak kan gini, ini ceritanya Bapak ngelihat motornya terjatuh nggak? Saya ngelihat, Pak. Dari awal. Dari awal ngelihat. Oke. Dari jarak kira-kira kalau tidak salah kurang lebih 30-25 meter. 32 meter. Iya, 30-25 antara 30 meter. Oke, 30 meter berarti kan gini. Ini 30 meter di sana loh, Pak. Iya. 30 meter di sana. Kalau menurut saya, kamu jalan sana 30 meter. Kamu ke sana. Oke, kamu ke sana. 30 meter. 30. Kelihatan jelas, Pak, waktu itu. Atau yang gampang ke sini, Om. Kamu 30 meter. Udah mau nyampe si Om balik lagi. Terus. Kurang itu. Terus 30 meter loh. Oke, motor 30 meter. Oke, masih bisa lihat sebelah sana masih bisa. Oke. Nah, ini motor nih jalan satu lurus satu garis dengan Bapak. Iya. Terus itu yang laki ngantem tiang langsung mental ke aspal. Jadi nanti kalau direkonstruksi, Bang. Siap. Oke. Jadi motor itu iya, motornya ngesrek. Oke. Ini motor gini, kan ini tiang lampu sebelah sini. Iya, betul. Tiang lampunya bengkok loh, Pak. Iya. Kemudian jebret ke kanan. Ya, motornya ngesrek, yang perempuan tuh ngantem trotoar lah. Kayaknya kalau tidak salah seingat saya itu telungkup. Oke. Ya walaupun pada akhirnya telentang. Helmnya itu pecah. Oh iya. Yang sini. Oke. Jadi Bapak itu gini, kan Bapak jalan nih. Jadi ada motor kelihatan di sebelah kiri Bapak. Seng. Iya. Jadi Bapak itu terkejut karena dengar suara nabrak. Iya, karena saya sambil megang nasi mau makan, Pak, itu. Dikasih nasi orang di jalan, saya mau makan karena gerimis, nunggu habis gerimis cari tempat teduh. Gerimis. Oh, Bapak tuh lagi duduk. Iya. Oh, iya, kalau lagi jalan saya ragu sama Bapak. Gitu. Tapi kalau saya lagi mau makan lagi duduk berarti nyebrang, Bapak posisinya begini. Iya. Bapak posisinya begini, lihat motor di sebelah sana, kenceng langsung nabrak. Nah, itu kan langsung ngesrek itu. Terus di belakang itu ada motor juga terus berhenti. Oh. Itu jauh, motor itu bukan motor itu yang nabrak. Bukan motor yang ngejar. Bukan. Jadi dia berhenti. Langsung berhenti di situ sampai orang itu selesai, terus ada lagi yang seberang pas saya duduk. Motor itu. Yang berhenti itu yang ngasih tahu ke Oki berarti. Bukan. Gimana ceritanya? Ini ceritanya gini, Pak. Oke. Motor itu berhenti. Terus yang pas sama saya itu juga ada motor berhenti. Kan ada apa kecelakaan itu kan, terus langsung saya deketin tuh orang itu bilang jangan diapa-apain, Pak, nanti ada apa-apa. Ada lagi datang kan motor, berarti ada sekitar 5 orang di situ. 5 orang sama saya. Yang satu saya yang ngomong, Pak, yang kalau yang bawa motor, Pak, yang dekat kantor polisi, cobalah lapor ke sana. Bapak yang ngasih tahu? Itu saya yang nyuruh. Yang nyuruh lapor itu? Iya, terus ada orang datang lagi lawan arah. Si Oki. Bawa motor lawan arah boncengan. Terus sebentar lagi berapa menit itu ada orang jalan kaki datang ke situ. Ya, jadi habis itu terus berapa menit lah, antara 20 menit atau 15 menit kira-kira. Terus polisi datang, warga yang ada dari bawah jembatan pada datang, rame di situ udah. Bapak sampai polisi datang ada di situ? Sampai selesai ngangkat, saya ngeliatin, Pak. Saya tak tahu. Oh, sampai polisi ngangkat ngeliatin? Iya. Bapak tahu nggak yang ngangkat itu siapa? Ya nggak kenal saya. Karena bukan orang situ. Saya kan bukan orang situ. Tapi Bapak dari awal ngeliat lagi makan, motor nabrak, kemudian terbalik, ya kan? Yang motornya lepas, ya kan? Orangnya jatuh, anak perempuannya menurut Bapak telungkup waktu awal ya? Telungkup itu kalau seingat saya itu. Telungkup. Laki-lakinya? Sama, telungkup. Tapi di sananya telentang loh, Pak, di fotonya. Itu udah dibalik, Pak, mungkin. Tapi awal itu coba kalau yang pertama di situ mau bersuara aja, yang mau jadi saksi aja. Pokoknya waktu itu ada orang boncengan juga di belakang. Tapi kan kalau lihat kan darahnya tercecer ke sini. Kececer itu karena ngantem tiang, Pak. Oke. Tercecer karena ngantem tiang. Ini udah terlentang loh, Pak. Ini udah dibalikin, Pak, itu. Udah dibalikin. Udah dibalik tuh, Pak. Oh, ini sudah dibalikin. Sudah ada yang ngebalikin. Ini
pokoknya telungkup Pak itu. Oh telungkup. Waktu awalnya telungkup. Berarti ada yang ngebalikin. Ya mungkin baliknya waktu mau diangkat itu dipoto-foto kan. Oh iya, kok bisa jadi ya. Waktu mau diangkat tuh dipoto-foto. Oke, ini. Tapi ini yang Bapak maksud. Iya, ya itu. Ini yang Bapak maksud. Ya helmnya ini. Benar. Oh iya benar. Ini yang Bapak maksud. Nah, kesediaan keterangan Bapak ini kan sangat strategik. Maksudnya gimana? Sangat strategis kan, Pak? Kalau Bapak tahun 2016 memberikan kesaksian, nggak akan ada orang 8 orang di penjara, Pak. Ya kan saya tahunya ramenya lagi ini, Pak. Sekarang? Dulu kan nggak ada, saya kan jalan kaki, Pak. Oh, dulu Bapak juga nggak bawa. Bapak habis itu nggak dengar berita apa-apa lagi? Nggak tahu apa-apa, dengar juga baru-baru ini. Itu kan. Nggak ngerti apa-apa. Oh. Ramenya juga kan baru-baru ini kan. Baru-baru sekarang? Iya kan, setelah rame-rame ini aja. Oh, kan nggak ada siaran apa. Jadi 2016 tuh Bapak nggak dengar apa-apa? Nggak dengar orang di penjara karena tuduhan membunuh? Ya nggak dengar Pak, saya langsung jalan terus kan. Oh, nggak dengar. Bapak dengar ini dari siapa? Dari YouTube itu. YouTube siapa? YouTube saya nonton itu. Di YouTube siapa itu Bapak lihat? Pas itu anak saya. Di YouTube saya bukan? Bukan. Oh, di YouTube orang lain? YouTube orang lain. Banyak Pak itu Pak. Oh banyak. Bapak waktu itu baru langsung ingat? Ya ingat saya kok. Masa kok gitu kan? Oke, buat yang penasaran meluncur fullnya ya. Kalau dari aku masih 50-50 Iya masih 50-50. Walaupun momennya bisa dibilang kebetulan yang sangat pas ya. Maksudnya gini, di awal tuh Kang Deddy nyeritain dia lagi ke acaranya Gus Miftah di Jogja. Kebetulan Bapak ini sekarang tinggal di Kudus. Dan menginformasikan bahwa ingin menceritakan sesuatu gitu ya. Inilah barusan yang diceritakan gitu. Aku masih belum bisa firm, minimal ada gimana ya, mungkin satu lagi buat yang nebelin lagi gitu. Masih belum, masih piti-piti lah, nggak mau bilang ini bohong, nggak mau bilang ini bener juga, masih di tengah-tengah dulu aja, mantau gitu. Ya jadi memang belum bisa yakin 100% gitu ya. Mungkin kita harus nonton lagi lebih detail nanti ya, fullnya ya. Nanti tinggal kita tunggu kelanjutannya aja ya. Ini karena baru tayang banget tadi jam 4 ya. Iya, ya siapa tahu yang satu lagi tuh kata Kang Ferry kan ada 2. Ya mungkin satu lagi mungkin bisa lebih nebelin gitu ya. Lebih jelas nyeritain kronologi yang belum pernah diceritain sama siapapun. Kalau tadi kan yang helm udah pernah diceritain sama siapa namanya? Frans. Iya Frans kan namanya. Iya. Terus yang jaket diceritain sama Suroto juga gitu kan. Terus yang datang motor lawan arah itu ceritain sama Oki. Dia bilang dia lawan arah gitu. Terus ya nanti kita lihat dulu lah. Kita tunggu kelanjutannya ya. Seperti apa. Sekarang kita menuju ke setting Super Tank Show. Belajar. Jus. Nyo. Super Tank Show kali ini 2 and only dari Saninata. Anteng dulu lah sambil nunggu action Pak Kapolri. Moga aja titik gelap bisa makin terang benderang. Ya, disambut sama Ijong. Misi numpang lapak bener-bener senyap ya apa yang dilakukan Kapolri terkait kasus Vina ini ya. Semoga hasilnya sesuai harapan masyarakat luas ya. Berharap sih ya, cuma nggak mau terlalu gimana-gimana dulu, tunggu hasilnya aja dulu, takut kegocek lagi soalnya. Berharap tapi tetap waspada, takut kegocek. Nextnya dari Ralin Adistia. Ingat nggak Benny Mamoto yang udah kena prank Bapak Sambo, udah bela tapi ujung-ujungnya si Sambo salah, pengen lihat Pak Arianto. Bikinin dong kompilasi statement dia yang seolah-olah ntar kalau udah kebongkar ya gimana. Kompolnas penasihat yang selalu memberi nasihat polisi, pokoknya bener-bener kalau salah harus balik ke statement pertama. Oke, Mayuda Pratama. Orang terjahat di Indonesia saat ini Aep dan Lin. Kenapa? Edwin aja. Iya sih kayaknya bener Widi dan Mega dikasih ke Saka dulu biar nanti sejalan sama penelusuran tim sus. Eta soalnya aneh aja menurutku tiba dapet gitu ya.
Wendy Adnan. Bener Kak, kayaknya udah terang benderang kasusnya. Dari Pak Zarhida, semoga dengan adanya tim sus bisa mengurai benang kusut kasus ini. Amin. Wanita Channel, tim sus sudah bergerak, jadi ingat perkataan Paslon 2 jikalau dengan Nirnal saya pedesnya level 8. Tadi juga ada yang spill Pak Susno. Tolonglah. Ermania Kartina. Nebeng Salfok katanya Salfok sama Pak Wahyu Widada gerak-geriknya kayak Pak Jokowi, apalagi ekspresinya kalau lagi ditanya wartawan. Numpang lapak Pak dari Irfan Nurdiansyah ya. Ini gayanya Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Emang kayak gini, kalem-kalem tapi news. Nama besar Kapolri dipertaruhkan di sini dan kayaknya Hakim Agung pun gak akan gegabah dalam perkara ini. Semua mata sedang tertuju ke institusi peradilan di Indonesia. Pengen lus-lus trio WKWK. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kakak Saninata, yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang bobo pakur yang kayak gangsing, dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.